Kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi, anggota Polda Nusa Tenggara Barat, diselimuti sejumlah isu liar, termasuk soal uang damai. Menanggapi isu ini, istri almarhum Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina, memberikan bantahan. Ditemui di Desa Sembung, Lombok Barat pada Sabtu 12 Juli, Elma menegaskan bahwa keluarganya tidak pernah menerima uang sebesar 400 juta rupiah seperti tuduhan yang beredar. Ia menegaskan tidak akan pernah mau menukar nyawa suaminya dengan uang. Elma hanya ingin mendapat keadilan dan pelaku yang membunuh suaminya dihukum setimpal. Saat ini Polda Nusa Tenggara Barat telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi di kolam sebuah villa pribadi di kawasan Gili Trawangan. Mereka adalah 2 atasan korban, yakni Kompol YG dan Ibda HC, serta wanita berinisial M. Mereka terancam dijerat dengan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal, serta pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Polisi menyebut pembunuhan ini dipicu oleh korban yang merayu teman wanita salah satu tersangka. Korban kemudian dianiaya oleh para pelaku dan dibiarkan di kolam dalam kondisi pingsan hingga tewas. Kemudian keluarga juga membantah bahwa berita yang beredar bahwa keluarga menerima 400 juta, sama sekali tidak ada uang yang 400 juta itu. Bohong itu. Fitnah juga itu. Di antara fitnah-fitnah yang lain di dalam kasus ini ternyata ada fitnah juga untuk korban. Jadi ada fitnah untuk pendamping, fitnah untuk media. Sekarang ada ternyata untuk korban keluarga korban pun difitnah juga. Wallahu alam siapa ya? Ya Pak, apalagi minta hak dan kewajiban saya sebagai istri almarhum yang menjadi anggota, sama kewajibannya dari instansi kepolisian kepada istri dan anak-anaknya. Dijawabnya masih kita diusahakan. Kita diusahakan sampai disampaikan kepada Kapolda dan Kapolri. Jadi lega ya Mbak ya? Alhamdulillah lega. Tanggapannya setelah ditetapkan 3 tersangka itu apa? Apanya? Setelah ditetapkan 3 tersangka kematian almarhum itu apa? Tanggapannya ya, semoga dihukum seberat-beratnya, sesuai hukuman, sesuai apa yang dilakukannya itu, sesuai undang-undang. Diberikan hukuman yang diberikan sangkaan kepada para pelaku penganiayaan, otomatis hukuman lebih ringan daripada pembunuh. Bagaimana? Semoga semua pihak yang terlibat ini lebih berat dari pasal yang diberikan ya. Ya 338 KUHP. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Kompolnas meninjau langsung Villa Tekek di Gili Trawangan, lokasi meninggalnya Brigadir Nur Hadi, Sabtu 12 Juli 2025. Peninjauan ini dilakukan untuk menelusuri lebih jauh rangkaian peristiwa yang terjadi pada 16 April lalu. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono menjelaskan bahwa timnya tidak hanya melihat Villa Tekek, tapi juga memeriksa Hotel Natia, termasuk kamar-kamar yang sempat dihuni para pihak terkait. Diketahui, Brigadir Nur Hadi menginap bersama Ibda Haris Chandra, sedangkan Kompol I Madeyogi dan Misri menginap di Villa Tekek, tempat jasad Nur Hadi ditemukan di dasar kolam. Pihak Kompolnas menyoroti tidak adanya kamera pengawas di area kejadian. Arief menyebut villa bersifat privat sehingga tidak dilengkapi dengan sistem CCTV yang memadai. Tanggapannya ya, semoga dihukum seberat-beratnya, sesuai hukuman, sesuai apa yang dilakukannya itu, sesuai undang-undang. Kematian Brigadir Nur Hadi, anggota Polda Nusa Tenggara Barat, menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Istri almarhum Elma Agustina berharap agar pelaku yang membunuh suaminya dijatuhi hukuman setimpal.
Ditemui di Desa Sembung, Lombok Barat pada Sabtu 12 Juli, Elma meminta hak sebagai istri almarhum Brigadir Nur Hadi yang selama ini menjadi anggota Polri. Selain itu, ia juga menuntut kewajiban dari institusi Bayangkara kepada dua anak almarhum yang masih bayi dan balita. Meski sangat terpukul kehilangan suami, Elma kini merasa sedikit tenang setelah Kompolnas mendatanginya. Lembaga tersebut memberikan penjelasan terkait proses hukum atas kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Saat ini Polda Nusa Tenggara Barat telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi di kolam sebuah villa pribadi di Gili Trawangan. Mereka adalah 2 atasan korban, yakni tersangka Kompol YG, tersangka Ibda HC, dan tersangka M. Mereka terancam dijerat dengan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal, serta pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Polisi menyebut pembunuhan ini dipicu oleh korban yang merayu teman wanita salah satu tersangka. Korban kemudian dianiaya oleh para pelaku dan dibiarkan di kolam dalam kondisi pingsan hingga tewas. Semoga semua pihak yang terlibat ini lebih berat dari pasal yang diberikan ya. Ya 338 KUHP. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas bertemu dengan keluarga almarhum Brigadir Muhammad Nur Hadi yang tewas dihabisi oleh atasannya, di mana pertemuan tersebut terjadi pada Sabtu 12 Juli hari ini. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman istri Nur Hadi di Dusun Lendangre, Desa Sembung, Kecamatan Narmada. Sebelumnya, pada Jumat kemarin, Kompolnas juga telah mendatangi Polda NTB untuk mengatensi kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi. Mereka bertemu dengan 3 tersangka yang kini sudah ditahan di rutan Polda NTB. Informasi selengkapnya, saudara, terkait ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, ada rekan Robi Firmansyah. Silakan dengan laporan Anda, rekan Robi. Ya, Rima dan juga Tribuners, pada hari ini Komisi Kepolisian Nasional mendatangi kediaman dari istri Brigadir Muhammad Nur Hadi. Di sana Kompolnas diterima langsung oleh pihak keluarga daripada Brigadir Nur Hadi. Di antaranya ada kakak dari Brigadir Nur Hadi, kemudian mertua dan juga istri dari Brigadir Muhammad Nur Hadi ini. Kedatangan Kompolnas ini untuk sebagai bentuk bela sungkawa utamanya kepada keluarga Brigadir Nur Hadi terhadap kasus ini, kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi yang dianggap tidak wajar di Gili Trawangan. Kompolnas juga menyampaikan kedatangan ini juga sebagai bentuk amanat dari Menteri Politik Hukum dan Keamanan, kemudian dari Kapolri dan juga dari Kapolda NTB, di mana pada kasus ini sudah menjadi atensi daripada Kapolri dan juga Kapolda NTB. Dan juga pihak dari Kompolnas juga menyampaikan bahwa saat ini kasus yang sudah bergulir di Direktorat Kriminal Umum Polda NTB dan dipastikan kasusnya sudah berjalan ditangani sesuai dengan standar penanganan hukum yang ada di Polda NTB. Selain itu juga Kompolnas mengatakan bahwa dari pihak keluarga Brigadir Nur Hadi, mereka meminta hak dan kewajiban terhadap istri dan juga anak daripada Brigadir Nur Hadi. Tentunya pertama dengan bagaimana nasib anak dari kedua anak daripada Brigadir Nur Hadi yang saat ini masih berusia, anak pertama masih berusia 5 tahun, sementara anak kedua berusia 4 bulan. Dan pada saat peristiwa penganiayaan yang berujung tewasnya Brigadir Nur Hadi ini, anak kedua ini baru saja genap berusia 1 bulan. Selain mendatangi pihak keluarga daripada Brigadir Nur Hadi, pada sehari sebelumnya juga Kompolnas sudah mendatangi Polda NTB dan juga bertemu dengan para tersangka, di mana kedatangan Kompolnas ke Polda NTB ini untuk menggali informasi bagaimana penanganan terhadap kasus yang saat ini sudah menjadi atensi berbagai pihak, dan juga dari informasi yang diterima oleh pihak Kompolnas, dalam hal ini Ketua Harian Kompolnas Ari Wicaksono mengatakan bahwa semua sudah berjalan dengan standar
yang sudah ditetapkan. Dan Kompolnas juga tidak menyangka bahwa penanganan kasus ini sudah sangat jauh karena melihat dua tersangka yakni Kompol Yogi dan juga Ibda Haris sudah di pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Etik di Polda NTB. Dan sementara itu juga Kompolnas mengatakan bahwa pihaknya sudah mendengar sejauh mana proses penanganan dan juga peran maksud kami pelaku ini saat kejadian berlangsung. Dan dia mengatakan dan Kompolnas juga memastikan bahwa ke depan dalam waktu dekat ini juga akan ada penetapan daripada peran-peran daripada tersangka ini, mengingat tahap pertama berkas tahap pertama ini sudah terhadap dari kasus ini sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi NTB dan saat ini sedang diteliti oleh jaksa. Kompolnas tidak mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa meskipun saat ini sudah disangkakan pasal 351 dan 359 terkait dengan penganiayaan dan juga kelalaian yang menyebabkan seseorang meninggal dunia, bisa saja nanti berdasarkan hasil penelitian dari jaksa penuntut umum terhadap berkas ini, bisa saja ketiga tersangka ini dikenakan pasal pembunuhan. Demikian Rima dan juga Tribuners. Kemudian Robi, apa langkah lanjut dari Kompolnas setelah melakukan dua kunjungan ini baik ke Polda NTB maupun keluarga korban? Ya, Rima dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa langkah selanjutnya apa yang menjadi temuan dan informasi daripada yang didapatkan di Polda NTB maupun di pihak keluarga dari Brigadir Nur Hadi ini akan disampaikan oleh Kapolri untuk mengambil tindakan lebih lanjut lagi, mengingat juga dalam kasus ini pihak atau salah satu tersangka ini merupakan penyidik yang sudah biasa menangani daripada kasus-kasus seperti ini, sehingga sebut saja Kompol Y, dia merupakan mantan Kasat Reskrim Polresta Mataram dan juga mantan Kasat Narkoba Polresta Mataram, sehingga dari pihak keluarga juga mendorong agar kasus ini diambil alih oleh Bareskrim Polri. Dan sebagai informasi juga pada hari sebelumnya juga Direktur Tindak Pidana Umum dari Bareskrim Polri sudah turun ke Polda NTB untuk bertemu dengan para tersangka ini, Rima dan juga Tribuners. Baik, kita akan nantikan bersama terkait dengan perkembangan penanganan kasus kematian Brigadir Nur Hadi ini. Terima kasih atas laporannya rekan Robi Firmansyah. Selamat kembali beraktivitas. Ya, kita merasa lega, Bu, karena bagaimanapun juga sudah menyampaikan amanah dari Bapak Menko Polhukam selaku Ketua dan juga Bapak Kapolri dan Pak Kapolda NTB. Kita merasa lega karena bisa bertemu dengan keluarga korban, menyampaikan kepada beliau hal yang sebenarnya sedang terjadi, baik itu proses hukum terhadap si pelaku, ya kan? Kemudian kami juga turut mengucapkan bela sungkawa atas kepergian suami tercinta. Nah, dia juga anak saya itu karena usianya kan jauh di bawah saya. Yang lebih penting lagi, yang bersangkutan dengan keluarga besar, mertua, kakak, maupun kakak ipar itu sudah bisa lega karena tidak hanya sekedar mendengarkan dari medsos, tapi mendengar langsung, ya kan, bahwa si pelaku sudah diambil tindakan sesuai dengan yang mereka lakukan itu. Begitu, baik tindakan kode etik Polri, kode etik etika Polri, yaitu PTDA, maupun proses pidana yang sekarang sedang digulirkan oleh Ditreskrim Polda NTB. Nah, proses pidana itu kita memang harus melaporkan kepada Kejaksaan Tinggi. Tapi Pak Kejaksaan Tinggi tadi sudah memastikan sudah menerima pemberkasan dan akan dalam waktu singkat akan diteliti. Beliau sudah menunjuk 5 jaksa peneliti untuk bisa memastikan kapan ini bisa diproses lanjut sampai ke proses persidangan. Ataskan sama pihak yang berwajib aja. Terima kasih semua.
Minta hak dan kewajiban. Minta hak dan kewajiban saya sebagai istri almarhum yang menjadi anggota, sama kewajibannya dari instansi kepolisian kepada istri dan anak-anaknya. Dijawab apa? Dijawabnya masih kita diusahakan. Nah, kita diusahakan sampai disampaikan kepada Kapolda dan Kapolri. Jadi lega ya Mbak ya? Alhamdulillah lega. Tanggapannya setelah ditetapkan 3 tersangka itu apa? Apanya? Setelah ditetapkan 3 tersangka kematian almarhum itu apa? Tanggapannya ya, semoga dihukum seberat-beratnya, sesuai hukuman, sesuai apa yang dilakukannya itu, sesuai undang-undang. Setelah diberikan hukuman yang diberikan sangkaan kepada para pelaku penganiaya ini, apakah otomatis hukuman lebih ringan daripada pembunuh? Bagaimana? Semoga semua pihak yang terlibat ini lebih berat dari pasal yang diberikan ya. Ya 338 KUHP.